Saya tiba-tiba dapat telepon dari salah satu klien saya. Jadi ibu ini nih udah tinggal sekeluarga udah pindah ke Sukabumi teman-temannya. Terus ya kaget ya teman-temannya, kaget banget ya. Terus dia bilang gini, Bu, oh dia panggil saya Teteh, maaf. Teh, Bapak nggak ada katanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, saya bilang gitu ya. Kapan? Nah, cerita lah ya, ada bla bla bla. Terus dia bilang gini juga, Teh, makasih ya Teh. Terima kasih kenapa? Saya bilang, Teteh waktu itu waktu si bapak mau tutup polisnya, Teteh ngelarang katanya gitu. Oh iya, itu saya ingat, iya benar-benar. Teh tolongin ya, nanti polisnya diurusin ya. Oh iya, insya Allah, saya bilang gitu. Insya Allah nanti saya urusin. Padahal sebenarnya dia bukan, untuk polis suaminya itu bukan sama saya ya teman-teman ya. Kalau polisi ibu ini ke saya gitu kan. Tapi nggak tahu gimana agentnya dari yang polisi yang untuk si bapak tuh udah nggak tahu kemana gitu lah, udah nggak kenal gitu. Padahal sebenarnya saudaranya katanya dia buka polis. Terus ya itu teman-teman ya, dia jauh ya waktu itu kan, dia jauh ya. Saya kirim segala macam persyaratan dan saya pandu gimana caranya, apa-apa aja persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa klaim polis wafat atau polis asuransi jiwanya dari suaminya teman-teman. Jadi ceritanya 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya itu si bapak ini dan si ibu ini memang minta saya datang ke rumahnya ya teman-teman. Terus mereka berdua bilang gini, kami lagi kesusahan, usaha mau ditutup dan kami mau pindah katanya. Saya mau ambil uangnya dari polis itu, dia bilang gitu, dari polisi bapak. Si bapak ini polisnya tuh udah lumayan lama ya teman-teman. Terus saya bilang gini, sayang pak, saya bilang, bapak sudah ada terdeteksi sakit gula baru-baru ini. Kalau bapak buka lagi, nanti kalau ada rezeki, bapak ini adalah orang yang sangat sayang sama keluarga ya teman-teman ya. Dia sadar banget kalau ada apa-apa keluarganya gimana gitu kan. Bapak sudah, sebalik lagi saya bicarakan lagi, Bapak sudah terdeteksi kena sakit gula yang lumayan tinggi gitu ya resikonya. Terus Bapak mau tutup polis, sayang banget Pak, nanti kalau Bapak buka lagi itu belum tentu bisa loh, saya bilang. Terus harus gimana ya katanya gitu, burannya harus gimana ya. Terus saya bilang, Bapak jangan ditutup ya, saya bilang gitu. Bapak kalau mau memang butuh uangnya Bapak ambil aja uangnya, tapi jangan ditutup ya, saya bilang gitu. Sisakan aja untuk 1 tahun, insya Allah dalam 1 tahun ke depan Bapak sudah bisa bayar kembali. Itulah tiba-tiba teman-temannya, siapa yang nyangka ya usia ya teman-teman ya. 3 bulan kemudian beliau, ya 3 bulan kemudian beliaunya wafat teman-teman. Itulah pada saat terus di hari itu si ibu itu telepon saya bahwa bapak udah nggak ada gitu ya teman-teman. Saya nggak tahu kalau bapak ini akan meninggal dalam 3 bulan 4 bulan kemudian loh teman-teman ya. Saya cuma melaksanakan tugas saya sebagai petugas lah ya, sebagai orang asuransi gitu ya teman-teman ya, dimana kita kan mendapat training bahwa kenapa penting banget gitu ya, penting banget kita punya yang namanya asuransi jiwa. Jadi ketika asuransi jiwa itu dibutuhkan bukan karena kita mau mati teman-teman, karena semua orang mati ya. Nggak punya asuransi jiwa pun semua orang meninggal ya teman-teman ya, Allah sudah takdirkan seperti itu ya. Cuman kan kita nggak tahu ya meninggalnya kapan. Nah pada saat kita ini masa produktif ya, bukan masa produktif, pada saat kita ini sebenarnya masih dibutuhkan sama keluarga kita, sama orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai. Ada ibu kita misalnya ya, kalau yang single ya, yang tergantung hidupnya sama kita, atau ada adik-adik, atau kalau yang sudah berkeluarga ada istri, ada suami, ada anak, yang kalau kita tiba-tiba harus berpulang, nggak balik lagi ke keluarga, mereka hidupnya masih bisa berlanjut gitu teman-teman. Dari mana? Dari asuransi jiwa itu teman-teman ya. Jadi bukan karena kita harus mati, karena kita nggak punya asuransi jiwa juga mati teman-teman, pasti meninggal kok ya. Cuma ingin make sure bahwa insya Allah
insya Allah apa yang ditinggalin dari asuransi jiwanya itu tidak bikin orang-orang yang kita cintai, yang memang secara ekonomis tergantung sama kita, itu nggak langsung kaget nggak ada penghasilan gitu loh. Karena orang yang mencari uang untuk mereka itu tiba-tiba nggak ada gitu loh. Ada yang bilang begini, ada Allah. Betul, betul ada Allah teman-teman. Tapi kan anak umur 2 tahun kalau dia punya bayi, anak umur SD gitu kalau langsung cari duit gimana? Nah istri terus tiba-tiba harus cari duit gitu teman-teman ya. Kasihan kan? Yang tadinya dia cuma terima dari penghasilan suami ya. Kan istri juga kan perlu untuk menangis dulu teman-teman, bersedih, belahan jiwa nggak ada gitu ya. Nggak langsung strong harus cari duit, bisa cari duit strong gitu teman-teman. Oke, mudah-mudahan mencerahkan ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.